Perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum konsumen dari soal kenyamanan, keamanan, maupun keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa. Namun faktanya, tidak sedikit pedagang yang mengabaikannya. Gudang yang digerebek tim Satgas Pangan Polres Gresik, Jawa Timur menggambarkan praktek bisnis palu gada telah menyelusup hingga pelosok desa Kandangan, Cerme. Dalam istilah Betawi, palu gada berasal dari akronim "Apa yang lu minta, gue ada". Dan di tangan pengusaha gilingan padi berinisial S, beras berkualitas jelek dicuci dengan pembersih piring atau deterjen hingga terlihat putih dan bersih. Barang bukti berupa 1,5 ton beras berbahaya siap edar akhirnya disita. Praktik nakal pengusaha yang ingin menguruk keuntungan besar tercium saat penyidik menggelar operasi pangan di bulan Ramadan, Senin 29 Mei lalu. Peredarannya sementara masih lokal Gresik. Mudah-mudahan tidak sampai kemana-mana karena juga untuk UD dan sebagainya belum muncul. Ini masih terus dilakukan pendalaman dan upaya penyidikan oleh Kasat Reserse dan rekan-rekan lainnya. Selain baunya menyengat, beras hasil pencucian deterjen juga bisa mengakibatkan keracunan. Sebab deterjen mengandung zat kimia surfaktan, builders, dan additives. Jika zat kimia itu masuk dalam tubuh, maka akan berdampak pada kesehatan, di antaranya gatal-gatal dan iritasi pada kulit, sistem pencernaan terganggu, gangguan pernafasan, hingga kanker. Sehari sebelumnya, tim Satgas Pangan Polres Blitar, Jawa Timur menggerebek gudang beras milik S, warga desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Penyidik menemukan sebuah jerigen berisi pemutih pakaian. Dengan zat kimia berbahaya inilah, beras dioplos sehingga berubah menjadi putih, bersih. Biasanya beras berbahaya dipasarkan di wilayah Blitar dan sekitarnya. Pelaku saat ditangkap sedang membersihkan beras yang kualitasnya di bawah, kemudian diberikan campuran-campuran bahan yang saat ini sedang kita dalami bahan tersebut. Tersangka sengaja membeli beras murah namun berkualitas rendah. Dari penggerebekan ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan siap edar. Ada yang menyebutkan bahwa dunia bisnis adalah wilayah abu-abu. Terkadang dilakukan dengan menyerempet hukum yang berlaku di Indonesia dan selalu menarik untuk disimak. Dan apakah selama bulan Ramadan penegak hukum mampu meredam ulah nakal segelintir pengusaha? Tak hanya beras berdeterjen, praktek culas pedagang juga terlihat di beberapa lokasi, terutama menjelang Lebaran. Aparat Reskrim Polres Bogor menyita peti es berisi daging oplosan milik sindikat penjual daging sapi oplosan. Daging yang dijual sesungguhnya daging babi hutan atau celeng dari Sumatera yang dioplos dengan ayam hingga menyerupai daging sapi. Kita melakukan operasi sidak mendadak pada salah satu los di pasar di Bogor, di daerah Citarap. Nah, ternyata di sana memang ditemukan daging yang diduga babi hutan atau celeng itu, yang kemudian dioplos dengan daging ayam untuk dibuat bakso. 7 tersangka memanfaatkan tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp120.000 per kilogram selama Ramadan. Praktek bisnis yang tidak layak ditiru ini mendatangkan keuntungan cukup besar. Setiap hari para tersangka mampu menjual hingga 300 kg daging oplosan. Pelaku pengoplosan makanan dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV.